Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan dan ditambahkan oleh Allah nikmatnya, baik nikmat di dunia, syukur-syukur nanti nikmat di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu rukun sholat, yakni ruku'. Para ulama menetapkan ruku' sebagai rukun sholat dengan berdasarkan kepada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang beliau ajari sholat, yang mana beliau bersabda, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai kamu tenang atau sampai kamu tumaknina di dalam rukukmu. Jadi di rukuk sendiri setidaknya ada kata tenang atau tumaknina. Sedangkan rukuk, definisi rukuk menurut Dr. Mustafa Al-Khin di dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaji mendefinisikan rukuk sebagai merunduknya badan orang yang sholat atau musolli dengan ukuran sekiranya kedua telapak tangan sampai pada kedua lututnya. Intinya ialah membungkukkan punggung sampai kurang lebih membentuk sudut 90 derajat. Adapun syarat daripada rukuk sendiri ada 3 menurut keterangan di kitab Al-Fiqhul Manhaji. Syarat yang harus dipenuhi dalam rukuk yang pertama ialah merundukkan tubuh sebagaimana disebut di atas, di mana kedua telapak tangan bisa mencapai sekiranya kedua lutut. Untuk syarat yang kedua yakni merunduknya bukan dimaksudkan untuk sesuatu selain ruku'. Dan ketiga ialah tumaknina, wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbataihi. Dan ketika Rasulullah ruku', Rasulullah meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Kita bahas yang pertama, yakni syarat yang pertama merundukkan tubuh dengan kedua telapak tangan mencapai kedua lutut. Jadi posisi tubuh saat kita rukuk ialah membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Sekiranya yang dinamakan telapak tangan ini bisa meraih kedua lutut. Jadi yang dipegang ialah lutut. Namun bagaimana jika yang dipegang ialah paha? Tidak masalah manakala membungkuknya tadi sekiranya tangan itu bisa meraih kedua lutut. Bagaimana jika di bawah lutut? Juga tidak masalah. Jadi intinya ialah membungkuk sekiranya tangan ini sudah bisa menggapai lutut. Membungkuknya sudah 90 derajat tapi yang dipegang ialah atasnya lutut, tidak masalah. Akan tetapi rukuk yang sempurna ialah punggung dan leher sejajar. Jadi datar. Lanjutannya ialah datar. Kemudian lurus dan tidak melengkung. Tidak terlalu ke bawah, juga tidak terlalu ke atas. Jadi membentuk kurang lebih 90 derajat. Kedua betis berdiri tegak. Kemudian kedua lutut dipegang kedua telapak tangan seperti yang ada di gambar ini. Ini yang utama, yang sempurna. Kemudian jari-jari terbuka serta diam. Jari-jarinya terbuka, tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu lebar dalam membuka jari-jarinya. Jadi sekadarnya. Kemudian tenang dan 3 kali mengucapkan doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi.
Maha suci Tuhanku yang maha agung, dan baginya lah segala puji. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya, kemudian beri komentar apabila ada yang kurang jelas atau ada yang kurang tepat menurut para pemirsa, dan share agar menjadi amal jariah kita semua, karena Rasulullah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala sebagaimana orang yang melaksanakan, tidak kurang dan tidak lebih, persis seperti yang orang yang melaksanakan tadi, yang dikasih tahu tadi. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua ialah merunduknya tidak dimaksudkan atau diniatkan untuk tujuan selain ruku. Maksudnya kasusnya seperti ini. Saat kita sholat, tiba-tiba kaki yang berada misalnya di bawah lutut gatal, sehingga kita menggaruk pakai tangan, sehingga kita merunduk. Saat kita merunduk, kemudian kita rukuk sekalian. Jadi awalnya bukan karena rukuk, tapi karena menggaruk bagian tubuh yang gatal. Setelah digaruk, ternyata itu pas waktunya rukuk juga. Jadi digaruk kemudian dilanjutkan ruku. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi murni niatnya ialah untuk ruku. Berbeda halnya apabila kita memang ruku kemudian area bagian lutut atau di bawah lutut gatal. Nah, itu baru boleh menggaruk dan tidak batal yang namanya rukuknya. Jadi niatnya memang rukuk. Niat rukuk dulu baru digaruk. Jangan niat menggaruk kemudian dilanjutkan rukuk. Nah, demikian. Semoga bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Kemudian syarat rukuk yang ketiga ialah tumakninah atau tenang sebentar. Tumakninah yang paling sedikit ialah sekadar mengucapkan kalimat subhanallah. Jadi subhanallah ini merupakan kadar minimal seseorang melakukan tumakninah atau tenang di dalam sholat. Nah, saat rukuk ini memang kita diwajibkan untuk tumakninah, dan tumakninah ini juga merupakan satu dari sekian rukunnya sholat. Sehingga ketika kita rukuk dan kita dalam kondisi sholat yang ingin cepat atau buru-buru misalnya, tidak menutup kemungkinan, tidak munafik kita. Kadang memang kita ini sholat buru-buru, dan kita sholat khusyuk, kita sholat tenang, tidak buru-buru saat kita ada perlunya, ada butuhnya pada Allah. Saat kita buru-buru, kita bisa hanya rukuk sejenak dan mengucapkan sekadar subhanallah, kemudian langsung iktidal, sami Allahu liman hamidah, berdiri lagi. Kan tetapi akan lebih utama, lebih baik manakala sebagaimana yang diucapkan di awal tadi, rukuk yang sempurna ialah mengucapkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Kalau menjadi imam maksimal 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Kenapa? Karena kalau menjadi imam, apa kata Rasulullah? Disuruh untuk meringankan bacaan sholatnya. Kemudian apabila sholat sendiri, boleh lebih dari 3, boleh 100, 1001 misalnya, 100.001 ya silakan. Umumnya ialah 3 kali. Sedikit ada perbedaan antara model rukuk laki-laki dengan perempuan. Adapun cara rukuk laki-laki bisa dilihat pada gambar ini, tangannya terbuka, lebih membuka jika dibandingkan perempuan yang mana tangannya sedikit melengkung. Intinya dalam sholat, rukuk laki-laki dan perempuan, laki-laki boleh dibuka tubuhnya dan perempuan cenderung untuk lebih ditutup atau lebih tidak terlalu membuka, seperti itu. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Demikian pembahasan tentang rukuk. Apabila ada bacaan lain selain yang kami sebutkan, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, silakan tulis pada kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.